uh, um, dalam kesempatan ini saya melaporkan kepada Bapak Dekan dan semuanya bahwa BM untuk semester ini diikuti oleh 39 mahasiswa. Ya, sebenarnya pesertanya yang mendaftar itu lebih dari itu karena sudah masuk ke ke deadline mereka itu ada keterlambatan di dalam mendaftar karena untuk BM itu memang dilaksanakan BM, PPL minor, PPL mayor itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, yang mana itu seharusnya dilakukan sebelum PPL minor itu, sebelum perkuliahan berlangsung, tetapi ini ternyata terjadi miss terhadap anak-anak. Ada beberapa mahasiswa itu yang tidak mendaftar di PPL minor. Jadi kalau kita ikutkan di BM itu akan tidak lengkap penilaiannya karena BM PPL minor mayor itu jadi satu, sehingga dia mendaftarkan pada saat KRS ya, pendaftaran mata kuliah. Jadi maka kita sarankan di semester depan, sehingga peserta yang ada itu 39, sehingga kalau ini pakai bis itu pas ibaratnya. Tidak nanggung pesertanya, 40 itu tidak nanggung untuk bis besar. Kemudian kami dengan adanya BM ini sebagai penguatan mahasiswa di kompetensi, karena kita itu ada 3 kompetensi, karena ketiga kompetensi yang ada itu nggak mungkin kita laksanakan semua, jadi kita mengambil kompetensi manajemen pariwisata Islam. Maka di sini mahasiswa itu diharapkan karena melihat visi misi daripada fakultas dan visi misi daripada UIN Wali Songo itu adalah sebagai fakultas peneliti, Jadi di BM ini nanti penguatannya, meskipun nanti di materi-materi yang ada mereka dikuatkan di dalam skill-nya, yaitu mungkin di dalam teknik guiding-nya, kemudian public speaking-nya, atau di situ ada peta daripada pariwisata Islam, tetapi kita melihat visi misi yang ada karena fakultas riset atau fakultas penelitian. Jadi nanti diharap mahasiswa waktu terjun langsung ke lapangan itu bisa melakukan penelitian, bisa melakukan observasi, bisa melakukan pengamatan. Karena kita taruh di posong, sekiranya di posong itu masih perlu ada perbaikan enggak? Ya. Kalau kita melihat dari konsep wisata, pariwisata itu adalah konsep sabta pesona, jadi dari segi keindahannya, dari segi kebersihannya, dari segi yang lainnya, ketertiban, keamanan, keramahan, kemudian membawa kenangan apa enggak, itu harus diteliti dikaji secara ini. Nah, karena kita di pariwisata Islam, jadi mahasiswa itu juga harus bisa mengamati potensi yang ada di sana. Apakah bisa di Posong itu dikembangkan menjadi desa wisata Islam. Jadi apakah di Posong itu hanya merupakan desa wisata biasa saja, ataukah bisa dikembangkan sebagai pengembangan desa pariwisata Islam, yang mana di situ mahasiswa, karena memang arahan kami itu mahasiswa itu di sana tidak hanya sekedar sekedar praktek ini KAED dan lain sebagainya, juga harus bisa meneliti, harus bisa meriset sekiranya apa yang perlu dikembangkan di sana untuk menjadi desa wisata religi, ya, desa wisata religi. Apakah servis-servisnya atau apa itu. Jadi itu yang kami harapkan, sehingga nantinya mahasiswa pulang dari sana itu sudah mempunyai konsen ke Posong, sudah punya konsep, ya. Jadi pulang itu juga mungkin sudah punya judul skripsi, ya, untuk pengembangan desa wisata religi atau bagaimana. Ini
adalah arahan dari yang diinginkan dari jurusan manajemen dakwah. Jadi kita lebih ke mengembangkan ke desa wisata religi. Apakah mungkin servisnya sudah servis yang halal, sajian-sajian yang diberikan itu sudah betul-betul sajian yang halal, apakah perlu adanya atraksi-atraksi atau servis pengembangan desa pariwisata yang islami. Nah, ini itu harapan dari kita. Dan kami terima kasih sekali kepada Mas Heri yang sudah selalu mendampingi. Mungkin kemarin kita sudah melakukan pembekalan teknis hari Minggu. Jadi saya ada miss dengan Pak Dekan. Saya kira Pak Dekan itu menyambut di hari Minggu, tapi di hari Minggu itu kita pembekalan teknis. Kemudian hari ini itu pembukaan sekalian pembekalan materi-materi, sehingga nanti di Desa Posong itu anak-anak sudah langsung praktek, walaupun masih ada materi tapi full praktek di sana. Dan terima kasih Pak Dekan sudah hadir, dan kami mohon nanti Pak Dekan membuka pembekalan BM ini supaya nanti juga mohon doanya supaya BM bisa berjalan dengan lancar, selamat, aman semuanya, anak sampai di rumah juga bisa dalam kondisi selamat dan aman. Itu dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada beliau, Buning. Dan untuk selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan Gen Perisai yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Agung Wibowo. Kepada Pak Agung, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Pak Ilyas, Buning, Pak Dedi, dan juga rekan-rekan mahasiswa semua yang saya hormati, saya sayangi, dan saya cintai. Perkenalkan, saya dari perwakilan dari Gen Perisai, yang perlu diketahui bahwa Gen Perisai ini kerjasama sudah yang kedua, sementara ini yang kedua kali dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, terutama di teman-teman manajemen dakwah. Perlu diketahui bahwa Gen Perisai ini adalah generasi pelopor pariwisata Indonesia, di mana generasi pelopor pariwisata Indonesia ini kita intens untuk membersamai para UMKM, ekraf, bahkan kita juga membersamai teman-teman pramu wisata atau pemandu wisata yang ada di Jawa Tengah. Nah, untuk itu, untuk kegiatan benchmarking yang kesekian kali ini, saya mengharapkan teman-teman semuanya nanti bisa bergabung dengan Gen Perisai, menjadi cikal bakal, menjadi embrio untuk meningkatkan, untuk mensejahterakan pariwisata ke depannya. Apalagi saat ini, era after ini, setelah COVID ini, nanti apa sih yang akan dicari oleh wisatawan itu. Maka dari itu, teman-teman, untuk benchmarking besok, kita ajak ke Posong, ya. Jadi untuk apa? Untuk, oh ternyata era setelah pandemi ini, kegiatan pariwisata itu beralihnya adalah ke alam. Maka dari itu, biar teman-teman di manajemen dakwah ini bisa memanage tentang Posong ini sedemikian, bisa untuk memberikan kesejahteraan kepada warga Telahap, karena Posong ini masuk ke Telahap, terus tentang UMKM-nya bagaimana, tentang ekrafnya bagaimana, ayo kita gali bersama-sama, biar nanti kita terjun ke masyarakat,
kita sudah siap dengan bekal yang kita miliki. Dan kami dari Genperisai akan selalu mendampingi teman-teman. Walaupun teman-teman nanti sudah wisuda, sudah selesai dari UIN Wali Songo, tapi nanti di jalan kalau memang teman-teman intens di dunia pariwisata pasti ketemu saya dan saya akan selalu mendampingi teman-teman semuanya. Kami mendampingi di dakwah ini dari tahun 2011-2012, Pak Ilyas. Jadi terutama saya sendiri itu mendampinginya dari situ. Jadi tahu banget bahwa kegiatan ini dari manajemen pariwisata ini sejarahnya bagaimana, kita paham banget. Maka dari itu kita membuat satu bendera yang sebenarnya bendera Genperisai ini memang saya harus membuat bendera sendiri agar teman-teman di UIN Wali Songo ini bisa semakin ke depan itu semakin dilihat dan semakin didengar. Karena selama ini orang-orang tahunya hanya di Stipari, padahal kita ada pariwisatanya. Gitu dari saya, karena nyun sewu banget, saya tidak bisa membersamai sampai akhir. Mengingat ini posisi kita di Genperisai saat ini ada di BLK Semarang 1, Pak. Kita juga mendampingi pelatihan pariwisata selama 10 hari. Jadi ini langsung kegiatan lagi. Ada mahasiswa kita semester 5 yang ikut kegiatan di sini juga. Itu aja dari kami. Terima kasih sekali lagi atas kepercayaan yang diberikan pada Genperisai dan semoga kerjasama ini selalu terus dan terus. Jangan bosan kalau kami salah, kami kurang apa dijewer, Pak Ilyas, bisa dijewerkan ke Mas Heri. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Pak Agung Wibowo yang telah memberikan sambutan. Dan untuk sambutan yang selanjutnya yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi sekaligus membuka acara pembekalan benchmarking Prodi Manajemen Dakwah. Kepada beliau, Bapak Dr. Haji Ilyas Supena MAG, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Ibu Dr. Anda Siti Prihatin Tias MPD beserta sekretarisnya Mas Dedi, yang saya hormati Kajur KPI, Kajur BPI, dan semua pimpinan yang hadir di ruang Zoom ini. Yang saya hormati mitra kami, Pak Agung, Mas Heri, dan kawan-kawan yang sudah bersedia menjadi partner dan mitra kami di dalam pengembangan manajemen pariwisata Islam. Yang saya cintai dan saya banggakan, para mahasiswa-mahasiswi peserta benchmarking kompetensi. Alhamdulillah, atas izin Allah, kita semua diberi kesempatan untuk melaksanakan benchmarking kompetensi ini dengan menggunakan model blended, ya, sebagian dilakukan secara online dan sebagian lagi dilakukan secara offline. Tentu ini merupakan satu anugerah, ya, tak terhingga, sehingga di situasi-situasi sangat emergensi ini, alhamdulillah Allah memberikan ruang sehingga benchmarking ini bisa dilaksanakan. Yang sesuatu yang ini tidak mungkin dilaksanakan beberapa bulan yang lalu karena persoalan pandemik. Tapi rupanya Allah masih menyayangi kita semua sehingga benchmarking ini bisa dilaksanakan
dalam hari ini dan beberapa hari yang akan datang, dan mudah-mudahan semua kegiatan benchmarking ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama, dan semuanya baik tim pemandu, para dosen pembelajaran lapangan, mahasiswa semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kembali ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saja benchmarking ini sesuatu yang memang harus diambil oleh mahasiswa karena ini merupakan bagian dari program yang wajib karena sudah masuk di dalam kerangka kurikulum yang dimiliki oleh semua prodi yang ada di Fakultas Dakwah. Dan karena ini merupakan sesuatu yang wajib, maka tidak ada pilihan yang lain kecuali harus mengikuti benchmarking ini. Dan alhamdulillah di akhir tahun atau menjelang akhir tahun ya, menjelang akhir tahun fiskal, kita bisa melaksanakan kegiatan ini, sesuatu yang kalau tidak dilaksanakan hari ini atau di bulan-bulan ini mungkin baru bisa dilaksanakan di tahun depan, dan ini tentu akan beresiko bagi mahasiswa yang mestinya segera akan lulus. Sekali lagi saya mengucapkan syukur alhamdulillah Allah telah memberikan kesempatan bagi kita semuanya sehingga benchmarking ini bisa dilaksanakan di bulan-bulan September ini. Kemudian yang kedua, kegiatan benchmarking ini merupakan bagian ya dari proses pendalaman, proses pengayaan, proses uji teori di lapangan, dan sekaligus juga bagian dari upaya untuk memenuhi profil lulusan mahasiswa dakwah, yang salah satunya adalah menjadi manajer dalam bidang pariwisata Islam. Tentu saja kegiatan ini harus menjadi sesuatu yang dinikmati ya. Jadi bukan sesuatu yang menjadi beban, tapi ini harus dinikmati karena ini bagian dari minat saudara semuanya. Ini bagian dari profil lulusan, sehingga memang harus menjadi bagian dari ruh, bagian dari jiwa, bagian dari semangat mahasiswa-mahasiswa yang menjadi peserta kali ini. Semangat untuk menggali, mendalami ilmu tentang pariwisata Islam, sekaligus juga siap untuk mengimplementasikannya pada saatnya nanti, baik pada level pendidikan, pada level pengabdian, pada level penelitian, bahkan juga dalam level profesi dan meniti karir di bidang pariwisata Islam. Karena itu, apa yang disiapkan oleh panitia beserta tim sudah dipersiapkan secara matang, ibarat menu itu sudah dihidangkan, sudah disiapkan dalam hidangan yang sudah sangat luar biasa. Anda tinggal menikmatinya. Tentu harus bekerja keras juga ya, karena dalam prosesnya nanti tidak ada sesuatu yang sifatnya instan. Semuanya harus berproses, harus bekerja keras, sehingga nanti akan terlihat perbedaan antara yang sungguh-sungguh dengan yang biasa-biasa saja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada Prodi Manajemen Dakwah dan mahasiswa peserta benchmarking ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Marilah kita buka kegiatan benchmarking ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dekan yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara untuk pembekalan benchmarking Prodi Manajemen Dakwah.
Dan untuk acara yang selanjutnya yaitu adalah doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Dedi Susanto, SSI, MSI. Kepada beliau, Bapak Dedi Susanto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dekan, Ibu Kajur MD, Bapak Kajur KPI, Ibu Kajur BPI, dan seluruh pimpinan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang, serta teman-teman dari Gen Perisai. Marilah kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan, diberikan kesuksesan dan kelancaran di dalam melaksanakan benchmarking kompetensi semester Gasal 2021-2022. Dan mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah dan semoga membuat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wasi' rizqa kulli ahadin min hadhil jam'iyah, hadirihim wa ghaibihim, wa jami'i man nasaraha wa amaraha bi asrari qiraatil suratil Fatihah. Waqdi hawaijahum ya qadiyal hajat, ya wasi'al maghfirah, ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi membawakan keberkahan untuk kita semuanya. Dan alhamdulillah juga acara demi acara telah berlangsung dengan lancar. Dan kita menuju ke acara yang terakhir, yaitu adalah penutup. Sebelumnya, semoga apapun yang disampaikan tadi oleh kepada dari pimpinan-pimpinan, dari Pak Dekan, Bu Kajur, Pak Agung, dan sebagainya, semoga bisa memberikan pesan yang terbaik buat kita semuanya, untuk kedepannya bisa menjadi pemuda yang produktif, dan juga bisa menggapai impian kita semuanya. Sukses buat teman-teman semuanya. Mungkin cukup itu. Dan marilah kita tutup acara pembukaan dan juga pembekalan benchmarking prodi jurusan manajemen dakwah dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami aturkan kepada Pak Dekan dan juga Bu Kajur dan juga oleh pimpinan-pimpinan dari jurusan yang telah hadir dan juga berpartisipasi dalam acara pembukaan dan pembekalan benchmarking prodi manajemen dakwah. Cukup sekian dari saya Sodikin mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup itu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya, persiapan mau ngajar. Terima kasih Pak Dekan, Pak Kajur KPI, BPI. Terus untuk Pak Dekan, Pak Kajur BPI, Bu Kajur BPI, Pak Kajur
KPI. Terima kasih Live semuanya. dulu ya, Bu Ning, sukses selalu Mas Dedi. Terima kasih Bu Wit. Wah, Bu Wit hadir ya jebule. Masya Allah. Nggak tahu. Sukses BM-nya juga Mas nanti Lukman. di posongnya luar biasa. Bu Wit, Terima makasih kasih Bu Mas Wit. Lukman, Mas Oke, Heri, Bu Ning, Pak ya. Agung. Live dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oke, baik. Mas Bismillahirrahmanirrahim. Seri, halo Mas Seri. Itu anak-anak sudah masuk semua. Belum, Bu. Itu Belum. di ini ya, perlu ada anak-anak itu kedisiplinannya, Mas. Ya, sesuai dengan kedisiplinan akan berakibat menghasilkan nilai, Bu. Iya, nilai Ya. tolong itu betul-betul diamati itu nilainya, Ya. dikawal terus. Ya, Suan, oke. Sip, Bu. live dulu. Oke. Atau Baik. saya masih nggak apa-apa. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Waalaikumsalam. semuanya. Pagi Pak. Pagi Pak. Teman-teman, kelihatannya pagi-pagi kayak gini ya kan, lebih biar nggak ngantuk dengerin nanti materi yang disampaikan sama Miss Apri gitu ya. Saya mau mengajak teman-teman semuanya kita gerak-gerak dulu gitu ya. Sama teman-teman semuanya agar kita refresh, kita enjoy. Masa jurusan manajemen dakwah konsentrasinya pariwisata kita galau gitu ya. Maka dari itu saya pengen mengajak teman-teman semuanya di pertemuan awal ini kita happy, fun. Karena apa? Ketika kita happy, ketika kita fun, ketika kita enjoy gitu ya, itu akan berpengaruh dengan Oke. Saya minta teman-teman semuanya boleh dong on kamera biar kita saling kenal, saling sapa gitu ya. Biar kita nggak diem-dieman. Oke. Yang on kamera nanti nilainya A+. Bukan apes ya, A+. A+. Oke. Oke, langsung kilat dapatnya A+. On kamera dapatnya A+. Oke. Kalau nggak on kamera dapatnya apel proa. Baik, teman-teman, untuk on kamera, baik, jika sudah on kamera, sebelum nanti kita masuk ke sesi pertama dan pembekalan di materi online pada kesempatan pagi kali ini, saya ingin kita semuanya, ketika nanti teman-teman, bentar ya, pelan. Ketika nanti teman-teman kita spotlight kayak gini, seumpama kita spotlight nih. Nah, spotlight namanya set yang spotlight. Oh, sorry. Saya harus remove. Nah, yang spotlight kayak gini ya kan. Nanti saya minta yang di spotlight di awal ini kasih gerakan dan yang lainnya mengikuti. Oke. Weh, meh jogetan malah gue pecis iki piye to? Wis enggak apa-apa. No problem, enggak masalah ya. Oke, nanti yang di spotlight nanti kasih gerakan. Aska satu kasih gerakan kan buat teman-teman biar teman-teman yang lain. Oke. Gini ya. Yuk, bareng-bareng semuanya mana? Semuanya mana? Yang lain mana yang lain? Ikuti gerakan Aska. Oke. Gerakan Aska semuanya mengikuti. Oke. Oke, good. Lanjut. Ganti gerakan. Ganti gerakan boleh? Ganti gerakan? Oke, kalau nggak ada musiknya memang agak sedikit bingung teman-teman. Yes, bentar. Saya Bagian apaan tuh? Yo, Kayak boleh ya. alat Mas Miftah, kasih gerakan dong buat teman-teman. Hey. Nah, asik.
Jika hatimu terluka karena sesuatu, jika kau Semuanya mencari ikutin cara Mas untuk Buda. obati dirimu, marilah kawanku, marilah bersamaku, biarkanlah laguku coba menghibur dirimu. Cobalah dicoba, namanya goyang acak, goyang paling kocak dan bisa bikin ngakak. Please jangan ditolak, ikutlah bergerak, tunggu musiknya, tunggu musiknya. Ganti, kasih gerakan. Ayo goyang, goyang, bebaskanlah hatimu. Ayo goyang, goyang, simpan saja gengsimu. Asyik, asyik, angkat tumbuhnya asyik, 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 angkat tumbuhnya asyik. Jika hatimu terluka dan membuatmu lesu, jika kau mencari cara untuk obati dirimu, Mana gerakannya? biarkanlah laguku coba menghibur dirimu. Lupakan sedihmu, sakit hatimu, Mana gerakannya? jangan siksa dirimu. Tersenyumlah, hapuslah sesalmu, air matamu. Goyang bersamaku. Ayo goyang, goyang, bebaskanlah hatimu. Nisa, kasih gerakan Nisa. Nisa, Simpan saja gengsimu. Ayo goyang, Nisa, Nisa, Nisa. Aska, kasih gerakan Aska. Dan yang muda, laki-laki, perempuan, ayo semua. Bebaskanlah hatimu, ayo goyang, goyang, simpan saja gengsimu. Ayo goyang, asik, 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 one more time, asik, 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 asik atuh, Oke. Thank you teman-teman. Oke, sudah agak sedikit keringat ya, meskipun aku ngerti teman-teman belum sarapan, teman-teman masih belum mandi gitu ya. Nggak apa-apa, sama kita belum sarapan, kita pun belum mandi, karena kita ingin memaksimalkan bahwa jurusan manajemen dakwah nantinya akan bisa menjadi jurusan yang ya. Oke, bentar, saya off-kan yang ini dulu ya. Oke, baik teman-teman, di sesi ini sebelum teman-teman besok tanggal 24 sampai 25 kita akan benchmarking kompetensi di Taman Wisata Posong yang kemarin sudah kita briefingkan kepada teman-teman semuanya. Maka dari itu ada pembekalan materi kepada teman-teman semuanya sebelum nanti teman-teman kita kasih happy work. Happy work-nya apa? Yang namanya happy work itu adalah pekerjaan yang menyenangkan. So, sebelum kita menuju ke tanggal 24, nanti teman-teman kita ajak untuk menjelajahi beberapa hal, gitu ya. Mungkin teman-teman sudah mendapatkan materi tentang bagaimana sih menjadi pemandu wisata yang profesional, gitu ya. Bagaimana toh agar kita itu dapat job order, gitu ya. Bagaimana toh meskipun kondisi pandemi kayak gini, ada yang mengajak kita untuk bekerja di dunia pariwisata. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, nanti Miss Apri yang akan membekali teman-teman bagaimana cara cepat untuk menjadi pemandu wisata. Ya, boleh saya bongkar sebentar bahwa Miss Apri ini, teman-teman, Miss Apri ini adalah guide 4 bahasa: Prancis, Spanyol, Inggris, Indonesia, gitu ya. Yang nantinya teman-teman boleh tuh, kalau memang di luar benchmarking teman-teman mau belajar bahasa asing,
mau belajar tentang bagaimana budaya-budaya orang asing, bagaimana mendampingi dan melayani orang asing, gitu ya, teman-teman boleh. Nah, pengalaman beliau di dunia kepemanduan karena beliau punya nama panggung namanya nomaden. Nomaden itu tidak punya tempat tinggal atau berpindah-pindah. Karena apa? Miss Apri ini lahirnya di Jakarta. Orang tuanya di Pekalongan, gitu ya. Lama tinggal di Bandung karena kuliahnya beliau di Bandung. Ya, KTP-nya Bandung. Dan yang lebih uniknya lagi, sekarang dia tinggal di Yogyakarta. Dan pekerjaannya hari ini di kota Semarang, teman-teman. Jadi nggak jelas sebenarnya sih, gitu ya. Alamatnya maksudnya. Tapi pengalamannya beliau dalam dunia kepemanduan, di dunia pariwisata khususnya, itu sangat luar biasa sekali. Maka dari itu, nanti kita kasih trik teman-teman yang simple bagaimana sih sebenarnya untuk menjadi pemandu wisata. Karena di sana teman-teman nanti akan menemukan peluang, menemukan pekerjaan jika teknik-teknik nanti yang disampaikan oleh Miss Apri itu bisa teman-teman terapkan. Tidak hanya sebagai pengetahuan saja, tidak hanya sebagai pendengar saja. Maka dari itu, apapun nanti yang bisa ditanyakan, apapun teman-teman yang nanti mau dieksplor, monggo nanti bisa ditanyakan sama Miss Apri. Oke. Baik, teman-teman, saya minta teman-teman untuk kasih resen jika teman-teman sudah siap untuk sesi pertama. Yuk kasih jempolnya di kolom depan. Oke, apakah teman-teman sudah ready? Jika sudah ready, saya minta teman-teman kasih reaction-nya di layar teman-teman semua. Oke, sip. Masuk. Baik. Oke, teman-teman. Sebelum kita sambut instruktur, trainer, Miss Apri untuk membersamai kita semuanya. Oke. Kita sambut Miss Apri Wulandari. Kasih tepuk tangannya, tepuk tangannya virtual boleh nggak apa-apa. Kalau tepuk tangannya virtual kayak gini, muter. Ya, gitu. Oke. Silakan Miss Apri. Oke, baik semua teman-teman. Mohon maaf karena pergantian layarnya satu laptop. Sebelumnya saya mau izin dulu lepas masker kayaknya biar lebih enak. Ya. Wait. Nah, ini kayaknya lebih enak nih ngobrolnya. Coba dong saya pengen nyapa semua teman-teman. Hari ini apa kabar? Alhamdulillah. Baik, Miss. Alhamdulillah baik ya, luar biasa teman-teman. Ini yang lain boleh open cam, yang bisa open cam, yang tidak terkendala sinyal boleh open cam teman-teman semua supaya
saya bisa kenal nih, bisa tahu nih wajah-wajahnya teman-teman nih kayak gimana gitu ya. Nah, hari ini kita mau masuk materi teknik guiding teman-teman semua. Tadi alhamdulillah udah dikenalin sama Mr. Heri ya. Gitu. Nama saya Priyanti Wulandari, tapi biasa dipanggil Apri atau nama panggung sih. Berasa artis. Nama jalannya itu adalah Apri Nomaden karena betul memang berpindah-pindah terus kita teman-teman saya. Saya itu masuk di dunia pariwisata sebenarnya dari tahun 2014. Jadi sebelum ini ya, sebelum lulus kuliah. Jadi kayak teman-teman nih lagi, teman-teman semester berapa? 7 ya berarti? Iya, semester 7. Iya, Semester 7 Miss. ya, semester 7. Dulu saya masuk ke dunia pariwisata itu semester 8 berarti, karena pas lagi skripsian kan, daripada nganggur, nggak nganggur juga sebenarnya ya kalau skripsian ya, cuma kalau daripada bingung ya kan, cuma skripsi tok nungguin bimbingan. Nah, jadi akhirnya ikut juga tuh di guiding, jadi guide gitu kan, iseng-iseng, tapi ternyata jatuh cinta deh sama kerjaannya, jadi sampai sekarang jadi tour guide gitu. Kalau misalkan tadi Mas Heri bilang ya, Mr. Heri bilang saya tour guide bahasa Prancis, betul, karena kebetulan saya itu lulusan Universitas Pendidikan Indonesia, jurusannya pendidikan bahasa Prancis, makanya saya bisa bahasa Prancis. Kalau yang bahasa Spanyol itu karena dulu saya pengen dapat beasiswa belajar bahasa Spanyol di Kolombia. Kolombia itu Amerika Selatan, gitu teman-teman. Itu dapat beasiswa di sana. Dan alhamdulillah jadinya bisa pakai bahasa Spanyolnya untuk guiding, gitu ya. Nah, saya sendiri tergabung di National Tour Guiding Academy bareng sama Mr. Heri juga di situ, dan juga jadi instruktur. Ya, instruktur di BLK Semarang 1, terus juga instruktur di sini nih sama teman-teman semua. Gitu. Nah, oke. Sebelumnya teman-teman, sebelum kita mulai masuk ke materi inti, mungkin saya pengen dong kenalan juga sama teman-teman gitu ya. Kan? Dari siapa ya? Dari Mbak Salma boleh deh. Kenalin nama sama asalnya boleh Mbak Salma. Assalamualaikum Kak Apri. Nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Salma Umatinisa, asal Kalimantan. Oke, Kalimantannya Kalimantan mana? Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun, Kak. Oke, terima kasih Mbak Salma dari Pangkalan Bun. Yuk lanjutnya Mas Usman, ada nggak sih nih Mas Usman? Tidak ada jawaban sepertinya. Yo, kalau enggak boleh deh Mbak Elda. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Ingrid Putri Indriani, asal dari Batang. Oh, dari Batang. Iya, Miss. Iya, tetangga. Iya. Oke, Mbak Elda dari Batang. Boleh yang cowok, Mas Muhammad Furqon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furqon. Ya sama kayak Mbak Elda tadi, asal saya dari Kabupaten Batang. Oh, sama juga nih satu. Iya, ya, sama. satu daerah ya. Oke, dari Batang juga. Terus Mas Amir, boleh Mas Amir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Saribuddin Barsah, asalnya dari Demak. Dari Demak, oke. Iya. Oke. Mungkin terima kasih teman-teman yang sudah memperkenalkan diri, gitu ya. Nah, sekarang kenapa saya tadi
minta teman-teman untuk memperkenalkan diri, karena dari situ teman-teman bisa kelihatan nih gimana sih caranya nanti ngomong, gimana sih caranya nanti ngobrol sama orang lain, sama tamunya teman-teman gitu ya. Nah itu bisa kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Pri gitu kan. Nah itu udah apa ya, sudah melatih teman-teman, sudah melatih public speakingnya teman-teman gitu ya. Nah, intonasinya, artikulasinya kayak gitu. Nah itu sudah apa ya, udah belajar dengan cara memperkenalkan diri aja gitu. Nah selanjutnya teman-teman, untuk masuk nih di teknik guiding teman-teman. Nah saya sebelumnya mau kasih tahu dulu, jujur saya tidak ada PowerPoint, jadi nanti kita lebih ke sharing ya, supaya teman-teman fokus juga. Kalau saya pakai PowerPoint nanti enak gitu kan, saya nge-share, teman-teman tinggal screenshot, habis itu udah gitu ya, ngedengerin juga enggak gitu. Nah jadi biar enak kita sharing aja ya. Boleh kasih jempolnya dulu kayaknya di room chat nih kalau misalkan setuju sama saya gitu, biar teman-teman fokus juga nih gitu. Mantap. Nah, masuk nih teman-teman di materi kita. Jadi untuk tour guide itu sendiri, teman-teman, tour guide itu dibagi jadi 3, ya. Tour guide itu ada 3. Jadi yang pertama itu ada tour guide lokal, namanya. Ya. Guide lokal ini, teman-teman, itu hanya guiding di sebuah destinasi wisata aja. Gitu. Jadi contohnya kayak guide lokal di Lawang Sewu, guide lokal di Kota Lama, gitu ya. Nah ini adalah guide lokal, jadi dia cuma diem aja tuh di destinasi wisata. Yang kedua itu ada guide city tour. Nah city tour ini guide dia bisa keliling tapi di satu kota. Contohnya 1 hari penuh teman-teman jadi guide city tour di Kota Semarang. Jadi pagi hari teman-teman ke Lawang Sewu, terus ke Kota Lama juga, gitu kan. Nah, terus mungkin ke Dusun Semilir, gitu nganterin. Nah, itu namanya masuknya ke guide city tour, gitu. Jadi 1 hari penuh kegiatannya dan mengunjungi beberapa tempat di satu kota. Nah, yang ketiga itu ada namanya guide overland. Ya, guide overland ini itu guide yang lisensinya dan sertifikasinya itu adalah lintas pulau. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti sertifikasi gitu kan ke pemanduan wisata, terus teman-teman guide overland, teman-teman itu udah bisa guiding di seluruh Indonesia. Gitu, teman-teman bisa guiding di Jawa, di Bali, di Sumatera, di Sulawesi, Kalimantan gitu ya. Itu teman-teman bebas gitu, bisa guiding di mana aja gitu ya. Jadi ada 3 guide-nya. Nah, untuk teman-teman sendiri, kita belajar dari yang paling basic, itu adalah guide lokal. Jadi, teman-teman cuma guiding di satu tempat wisata aja. Gitu. Nah, untuk menjadi guide itu sendiri, teman-teman, ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Mengenai jenis-jenis dari guide, masih ada yang bingung nggak? Gitu. Bisa dipahami ya? Kita lanjut? Lanjut, Miss. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk masuk ke teknik guidingnya sebagai tour guide lokal, gitu ya, ada beberapa SOP sebenarnya, gitu kan. Jadi ada beberapa teknis yang harus teman-teman kuasai. Karena untuk menjadi guide, ya memang sih, gitu kan. Banyak yang bilang enak ya jadi guide, gitu, tinggal ngomong aja gitu. Nah, ngomong pun itu butuh keberanian, butuh teknisnya juga gitu kan. Gak mungkin kita tiba-tiba baru ketemu sama tamunya langsung, "Yuk, Pak, apa kabar, Pak?" Kayak gitu kan, nggak mungkin kayak gitu kan. Sok kenal banget sih nih orang kayak gitu kan nantinya. Gitu ya. Enggak gitu. Jadi paling enggak kita harus ada attitude-nya, teman-teman. Kenapa saya bilang di sini harus ada attitude-nya? Karena untuk menjadi seorang tour guide yang paling penting itu adalah attitude. Knowledge atau pengetahuan itu ada di nomor 2. Gitu. Jadi yang paling penting itu justru attitude. Gitu ya. Karena apa? Karena sebaik apapun pengetahuan teman-teman guiding gitu ya, kalau attitude-nya teman-teman jelek, itu biasanya tidak akan dipakai lagi sama travel agent-nya. Ya. Tapi kalau
mungkin teman-teman masih, aduh saya tuh masih belum bisa ngejelasin Lawang Sewu gitu kan, tapi attitude-nya teman-teman baik gitu kan, travel agent-nya. Karena apa? Karena kalau pengetahuan itu kan bisa di-upgrade, teman-teman bisa belajar. Tapi kalau yang namanya attitude, namanya sifat, itu lebih susah dirubahnya. Gitu. Itu ya. Nah, untuk teknik guiding sendiri itu sebenarnya dibagi ke tiga part, 3 bagian. Yang pertama ada opening. Nah, teman-teman kalau misalkan bawa pulpen, ada kertas, mau dicatat, boleh loh ya. Gitu. Ini kita supaya menggunakan seluruh indera yang kita punya. Kita melihat, kita mendengarkan, terus kita juga menggunakan tangan untuk menulis, gitu ya, supaya aktif semuanya. Gitu. Daripada saya pakai PowerPoint, nanti teman-teman cuma close kamera, terus udah teman-teman nggak tahu di mana, gitu kan. Nah, jadi lebih baik kayak gitu. Ada 3 part, teman-teman, balik lagi. Yang pertama ada opening, yang kedua ada guiding, nah, yang ketiga ada closing. Gitu. Jadi ada 3 part nih. Opening itu pada saat kita menyambut tamunya datang, kemudian guiding pada saat kita menjelaskan destinasi wisatanya, dan selanjutnya ada closing itu pada saat turnya udah selesai gitu ya, kita penutupan gitu, closing, mau pisahan sama tamunya. Tuh. Oke, mari kita bahas satu persatu. Untuk opening, teman-teman, ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada salam, gitu kan? Karena kita harus memberikan salam dong. Tetap mau assalamualaikum, mau selamat pagi, Bapak Ibu semua. Kalau misalkan kita nggak yakin, ini Muslim semua ya tamunya kayak gitu, pakai yang selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kayak gitu kan, itu lebih netral, ya. Kemudian setelah salam itu ada sapa. Jadi kita menyapa tamunya. Gimana, apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Kita sapa. Kemudian kita memperkenalkan diri. Saya perkenalkan, nama saya Apri. Saya yang akan menemani tur Bapak Ibu di Lawang Sewu hari ini. Saya itu perkenalan dirinya. Nah, setelah perkenalan diri, oke, sebelumnya ini saya ngomong terlalu cepat atau masih oke? Oke, Miss. Oke, Kurang kalau kedengeran, saya- Miss. kurang keras, Miss. Kurang kedengeran ya? Kurang kenceng saya ngomong. Kayaknya mic-nya kurang dekat, Miss. Baik. Coba saya deketin dulu ya mic-nya. Mohon maaf. Kayaknya terlalu lembut, Miss. Terlalu lembut. Kayaknya emang udah bawaan kalau itu, mohon maaf. Gimana dong? Oke, ini udah lumayan. Kedengeran nggak mic-nya? Lebih kenceng nggak suaranya? Sedikit lagi, Miss. Udah kedengeran kok, Miss. Udah kasihan itu udah pol itu. Iya, ini udah deket banget loh, kelihatan loh ini di mulut loh ini mic-nya. Iya, udah kedengaran. Udah apa? Ini lebih jelas nggak suaranya? Lebih jelas. Jelas, Miss. Oke. Ulang lagi sedikit ya berarti ya. Jadi di opening tadi kan ada 3 bagian tuh, kita kalau mau guiding, ada opening, ada guiding, ada closing. Nah, yang pertama opening itu ada salam, ya, selamat pagi, assalamualaikum, boleh, ada sapa, kita nanya kabarnya nih, apa kabar Bapak Ibu semua, gimana kabarnya hari ini, gitu. Kemudian ada perkenalan diri. Memperkenalkan diri, perkenalkan, nama saya Apri, saya yang akan menemani kegiatan tur Bapak Ibu hari ini keliling Lawang Sewu, misal. Nah, kemudian doa, ya, ada doa, kita bisa doa bareng dulu sebelum kita melakukan tur Bapak Ibu supaya kegiatan kita lancar hari ini. Mari kita bersama-sama doa bersama-sama, ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai selesai. Nah, kemudian karena kita beradaptasi, teman-teman, ya, kan sebagai tour guide itu kita harus adaptif ya, harus cepat beradaptasi dengan lingkungan baru.
Nah, sekarang itu ada tambahannya. Kita harus menyampaikan CHSE. Ada yang tahu nggak singkatan dari CHSE apa? Ayo, yang bisa singkatan dari CHSE. Teman-teman udah pernah dengar CHSE? Ya. Pernah, Bu, tapi lupa. Nggak apa-apa, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Makasih. Sama-sama loh ya. Nah, ada yang inget nggak? Ayo. Ya. CHSE. C-nya apa kira-kira? Cleanness. Cleanliness. Siap. H-nya? Health. Health. Kesehatan. S-nya? S-nya safety. Safety. Kenapa? Safety. Keselamatan. Terus E-nya? Environment sustainability atau kelestarian lingkungan. Environment sustainability atau keberlanjutan lingkungan. Betul sekali. Terima kasih Mas Aska. Ya. Nah, jadi CHSE ini CHSE itu clean, health, safety, dan environment. Jadi 4 hal ini, kebersihan, kesehatan, terus keselamatan, dan keberlanjutan lingkungannya itu harus disampaikan. Dalam artian kalau lagi guiding itu berarti kita harus menyampaikan protokol kesehatan gitu teman-teman. Jadi ditambahin kalau misalkan tadi habis doa, terus kita harus ngingetin sama tamunya, baik Bapak Ibu untuk menjaga CHSE-nya gitu ya, untuk supaya kita sama-sama menjaga, mohon untuk selalu menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk dan kemudian tetap menjaga jarak satu sama lain. Itu bisa kita sampaikan ke tamu kita nanti. Gitu. Kemudian kita selanjutnya itu harus menjelaskan fasilitas, teman-teman. Jadi kita harus menjelaskan fasilitas yang ada di destinasi wisata itu. Gitu. Jadi misalkan, baik Bapak Ibu di Lawang Sewu ini nanti ada toiletnya. Ya, toiletnya ada di sayap kanan, di gedung sayap kanan dan di gedung sayap kiri. Selain itu juga ada musola. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan mau sholat gitu ya, nanti bisa di masjid yang di dekat dengan toilet di sayap kanan, misalkan kayak gitu. Nah, untuk kalau misalkan Bapak Ibu ada yang ingin membeli air mineral gitu ya, nanti di dalam itu kita tidak boleh membawa air mineral. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau beli atau mau minum, bisa kita minum dulu sebelum masuk atau nanti pada saat turnya sudah selesai. Kayak gitu. Nah, itu disampaikan. Nah, selain itu juga ada peraturan setempat. Karena kan di setiap tempat wisata itu peraturannya di setiap tempat wisata itu beda peraturan ya, gitu. Contohnya misalkan kalau di candi contohnya Candi Prambanan gitu. Nah, peraturannya tidak boleh membawa makanan dan minuman, tidak boleh menyentuh bebatuan candinya itu. Nah, itu harus disampaikan. Nah, nanti Bapak Ibu selama kegiatan tur dimohon untuk tidak minum dan makan sembarangan untuk menjaga lingkungannya. Sebentar saya mau mute dulu ya. Oke. Nah, jadi sampai mana tuh tadi? Oh ya, tidak boleh membawa makanan dan minuman sembarangan, tidak boleh membuang sampah sembarangan, kemudian tidak boleh menyentuh bebatuan di candi karena keringat dari Bapak Ibu itu akan merusak batu-batuannya gitu ya, karena kan keringat itu asam gitu, nanti itu akan lama-lama akan mengikis batunya gitu. Jadi peraturannya harus disampaikan gitu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan misalkan, terus tidak boleh mencoret-coret fasilitas yang ada gitu kan. Kadang-kadang kan kita kayak apa ya, Indra was here kayak gitu, nulis pakai tip X, kalau nggak nulis pakai pulpen kayak gitu kan, di
di batu-batuannya gitu atau di mananya kayak gitu. Nah gitu ya, itu kan vandalisme, bentuk vandalisme. Jadi itu harus tetap disampaikan ya, nggak boleh kayak gitu. Itu peraturan setempatnya. Nah kemudian setelah itu bisa dijelaskan tur programnya seperti apa. Gitu, tur programnya seperti apa? Itu contohnya misal kayak, baik Bapak Ibu, nanti di Lawang Sewu ini kita akan turun ke basement gitu ya, kita mau lihat penjaranya, kemudian nanti kita keliling ke museumnya, setelah itu nanti kita berfoto di aula belakang halaman itu gitu. Nah itu disampaikan, jadi kelilingnya kita kemana aja nih kayak gitu ya. Nah itu teman-teman, itu yang terdapat di dalam opening. Jadi poin-poinnya ada apa aja, coba yang masih ingat boleh tulis di kolom chat. Ingat poin-poinnya. Saya pengen lihat, saya pengen tahu ada apa aja poinnya di opening. Yuk ketik yuk, boleh. Yang pakai HP boleh diambil dulu HP-nya, terus diketik dulu. Kok belum ada jawabannya di kolom chat sepertinya? Oke, Aska, salam sapa, perkenalan diri, doa, CHSE, menyampaikan fasilitas. Mantap, yang lain? Aska duluan, ntar yang lain copy paste. Ya, oke. Nah, jadi ada ditambahin juga ada menjelaskan peraturan setempatnya gitu ya, dan menjelaskan tur programnya seperti apa gitu. Salam sapa, demikian CHSE. Oke, Mbak Yanti terima kasih. Iya, Mbak Elda. Betul, terima kasih, mantap. Yang lainnya? Gitu. Oke, sambil nunggu yang lainnya ngetik, jadi gitu ya teman-teman, untuk opening itu poin-poin pentingnya adalah betul seperti Mas Aska, Mbak Yanti, dan Mbak Elda nih yang udah nulis di situ, ada sekali lagi ada salam, ada sapa, ada perkenalan diri, ada doa, ada CHSE, penyampaian protokol kesehatannya, terus ada menjelaskan fasilitas-fasilitasnya dan peraturan-peraturan yang ada gitu ya, dan ada menjelaskan tur programnya gitu. Contohnya misal kalau tadi potong-potong, sekarang dari awal sampai akhir nih. Selamat pagi Bapak Ibu semua, apa kabar hari ini? Gimana keadaannya? Nah ini hari ini kebetulan cuacanya cerah, jadi nanti insya Allah tur kita itu akan dapat view dan pemandangan yang bagus ya. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Apri, saya yang akan menemani kegiatan tur Bapak Ibu keliling Lawang Sewu hari ini. Nah, sebelum kita keliling nih Bapak Ibu, mungkin kita doa dulu yuk bareng-bareng supaya nanti kegiatan tur kita keliling Lawang Sewu bisa berjalan dengan lancar. Yuk, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Terus berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai kegiatan turnya Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa kita harus sering-sering mencuci tangan sebelum masuk. Bapak Ibu sudah cuci tangan ya sebelum masuk tadi? Nah, sudah, berarti tinggal harus pakai maskernya, ya jangan lupa, dan harus tetap jaga jarak satu sama lain. Nah, selanjutnya juga saya ingin menjelaskan dulu fasilitas yang ada. Di Lawang Sewu ini nanti ada toiletnya Bapak Ibu, jadi jangan khawatir kalau di dalam tiba-tiba Bapak Ibu ingin pergi ke toilet, ya nanti bisa ada di dalam, jangan khawatir. Nah, terus juga kalau misalkan Bapak Ibu mau sholat, ada musholanya di dalam, dan kalau Bapak Ibu ingin membeli souvenir dari Lawang Sewu,
ya, itu juga ada di dalam, nanti kita bisa sama-sama menuju ke toko souvenirnya setelah tur selesai. Nah, selain itu Bapak Ibu, peraturan yang ada di Lawang Sewu ini, kita tidak boleh makan sembarangan. Jadi mohon kalau nanti kita sedang ada di dalam, Bapak Ibu tidak makan atau minum. Bisa disimpan dulu gitu ya. Nanti kalau misalkan mau minum, kita keluar area gedung dulu, baru nanti Bapak Ibu bisa minum di situ. Gitu ya. Dan selanjutnya juga dilarang mencoret-coret fasilitas yang ada yang disediakan oleh Lawang Sewu, dan juga kita dilarang merusak ya, nggak boleh itu nanti pajangan kursinya dibawa pulang gitu kan, mejanya dibawa pulang, lukisannya dibawa pulang, apalagi jangan gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita nanti turnya keliling ya, mulai dari basement dulu, habis itu ke lantai 1, baru nanti kita naik ke lantai 2 dan melihat-lihat museum Lawang Sewunya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan sudah siap, kita bisa mulai turnya sekarang. Yuk Bapak Ibu bisa mengikuti saya. Itu opening teman-teman. Selesai. Gitu ya. Itu openingnya. Kurang lebih seperti itu. Nanti setelah ini kan akan saya kasih happy word ya buat teman-teman semua. Paling enggak opening, guiding, dan closing gitu. Nah, itu openingnya. Kemudian untuk opening ada yang mau ditanyain dulu Kak? Sebelum kita lanjut ke guidingnya. Ada? Berarti sudah paham semua? Coba minta jempolnya kalau misalkan sudah oke dengan materi openingnya. Oke, udah mantap. Terima kasih teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke materi guiding nih, teman-teman. Nah, materi guiding. Coba dong, saya pengen tanya dulu sama teman-teman. Menurut teman-teman, kalau guiding itu kita harus ngasih informasi apa sih? Informasi apa yang harus kita sampaikan ke tamu? Sejarah kah? Atau apa? Coba. Boleh di kolom chat, boleh open mic juga ya. Apa coba yang harus disampaikan tuh tentang apa? Contohnya nih kalau misalkan kita lagi jalan-jalan di Semarang, kita jadi guide-nya gitu. Nah, itu tuh kita harus cerita tentang apa ya kira-kira? Menjelaskan mengenai objek wisata yang akan dituju, Miss. Menjelaskan, itu tadi siapa yang ngomong ya? Mas Rizal? Iya, Miss, benar. Oke. Terima kasih Mas Rizal. Nah, kata Mas Rizal kita harus menjelaskan tentang objek wisata yang dituju. Ada lagi? Kalau kita lagi jalan-jalan di Semarang nih, kita jadi guide-nya nih. Ayo, jangan malu-malu. Jadi guide itu harus berani ngomong loh ya. Ayo, Mas Muhammad Furqon. Memperkenalkan apa namanya, makanan khas, terus tempat-tempat yang terkenal di daerah-daerah tersebut. Oke, makanan khas, betul. Dan tempat-tempat terkenal ya, destinasi-destinasi wisata ya, yang ada di Kota Semarang misalnya. Terus kira-kira apa lagi? Harus bisa berbahasa asing, karena siapa tahu ada wisatawan dari luar. Harus bisa berbahasa asing, Mas Sidik katanya. Karena siapa tahu ada wisatawan dari luar negeri, wisatawan asing ya, yang datang ke Kota Semarang. Terus kira-kira apa lagi? Guiding yaitu dalam materinya bertugas untuk memberikan petunjuk atau bimbingan selama dalam perjalanan atau konsep tour guide itu. Oke, terima kasih Mas Aska. Ini itu pengertian tour guide ya, itu apa namanya pengertiannya tour guide. Jadi kita harus membimbing dan menemani tour ya, menemani tamu selama turnya berlangsung itu, gitu. Nah, kemudian ada lagi? Saya.
Boleh. Coba disebutin namanya siapa? Nama saya Ahmad Yasir Amin. Oke. Mungkin semuanya udah hampir semua kesebut dari teman-teman tadi ya. Mungkin dari saya itu memberi kenyamanan atau keselamatan bagi wisatawan itu sendiri. Kenyamanan, aduh, senang banget bikin nyaman kayaknya ya. Ya, jadi kenyamanan, kita harus memberikan kenyamanan dan keselamatan. Betul. Terus, kira-kira, ayo siapa lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya Miss. Boleh, siapa nih? Perkenalkan, saya Ratna. Mungkin terkait Undugate itu mereka bisa semacam menceritakan kayak tadi ya, yang disampaikan oleh Miss Api sendiri terkait dengan sejarah atau peninggalan-peninggalan dari wisata tersebut seperti itu. Terus kemudian juga di situ kan pasti seorang wisatawan itu tidak tahu banyak hal. Jadi mungkin lebih sebagai fasilitator nih seperti itu untuk mereka. Betul. Terima kasih Mbak Ratna. Bagus jawabannya. Ya, sebagai fasilitator juga, secara tidak langsung sebagai fasilitator juga, karena wisatawan yang datang ke Kota Semarang nih misalkan, itu tuh kayak mungkin yang baru pertama kali, nggak tahu jalan, nggak tahu harus kemana, kayak gitu ya. Jadi kita bertanggung jawab untuk memberikan nih, ya kan, memberitahu, mendampingi gitu kan. Jadi menceritakan juga tentang sejarah-sejarahnya, tentang keunikannya daerah sekitar. Ada lagi yang mau menyampaikan? Kira-kira atau masih mau ngomong, masih deg-degan? Udah? Oke, kalau udah nggak ada, berarti teman-teman itu jawabannya semuanya benar. Tidak ada yang salah, gitu ya. Karena apa? Karena betul, sebagai tour guide itu yang pertama kata Aska, kita juga harus melit ya, memimpin perjalanan. Kemudian Baratna juga sudah menjelaskan ya kan, karena kan wisatawan datang belum tahu apa-apa, mereka pengen tahu, jadi kita jelaskan. Kemudian kata Mas Yasir tadi juga ada harus membuat nyaman katanya. Betul, karena itu adalah Sabta Pesona, teman-teman. Masih ingat Sabta Pesona? Ada 7? Apa aja? Coba boleh disebutkan. Ada aman. Jadi Sabta Pesona teman-teman masih ingat? Udah pernah disampaikan, udah pernah dikasih tahu Sabta Pesona belum? Sudah, Miss. Sudah, tapi lupa, Miss. Iya. Gak apa-apa. Sekali lagi, manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa, gitu ya. Jadi kalau misalkan lupa ya nggak apa-apa. Yang tadi disebutkan nyaman, gitu kan, itu juga salah satu dari Sabta Pesona. Nah, karena ada aman, ya kan, nyaman, tertib, terus ada bersih, ada sejuk, ada ramah dan bersih gitu ya. Jadi salah satunya itu ada nyaman gitu. Nah, sebagai seorang tour guide, sebagai seorang pemandu wisata, kita harus bikin tamunya nyaman. Betul. Karena apa? Supaya tamunya kalau misalkan mereka baru pertama kali datang ke Kota Semarang, mereka nggak tahu apa-apa. Nah, mereka mau bingung nih mau percaya sama siapa gitu kan. Nah, jadi kita sebagai seorang tour guide harus bikin tamu kita nyaman supaya mereka percaya sama kita gitu. Ya. Nah, selanjutnya juga betul kata teman seperti yang disampaikan oleh teman-teman yang lain juga gitu kan. Kalau misalkan kita jadi tour guide, apa sih harus kita sampaikan? Tadi ada yang jawab sejarahnya, harus nyampein sejarah. Terus harus nyampein tadi apa kuliner ya, terus ada destinasi-destinasi wisatanya. Terus sebenarnya teman-teman, guiding itu kenapa banyak yang terpentok di kalau guiding itu harus nyeritain sejarah. Enggak gitu ya, konsepnya tidak seperti itu. Karena apa? Karena kalau guiding itu enggak mentok di cerita tentang sejarah. Tapi kita juga bisa cerita tentang keunikannya daerah setempat itu seperti apa. Terus
makanan khasnya, kulinernya, betul tadi sudah disampaikan. Terus mungkin ada festival-festival apa tuh? Gitu. Di daerah ini ada festival apa nih yang biasanya 1 tahun sekali misal yang ramai banyak orang datang gitu kan. Nah, itu juga bisa disampaikan gitu. Jadi tidak melulu tentang sejarah. Terus juga mungkin ada transportasi yang unik di daerah situ. Jadi kayak contohnya kalau di Kota Semarang kan ada Denok Kenang. Ya, bis yang warna merah itu. Nah, itu kan transportasi khas di Kota Semarang. Adanya cuma di Kota Semarang. Ya udah, itu bisa disampaikan dan bisa jadi bahan guiding teman-teman. Gitu. Nah, terus untuk guiding itu sendiri, teman-teman, itu mengacunya itu pada 5W1H. Ya, 5W1H apa aja? Ada what, when, where, why, who, dan how. Yang pertama bisa what dulu kan, apa gitu. Apa sih gitu teman-teman. Ini misalkan teman-teman mau guiding tentang daerah Semarang gitu kan. Apa sih Semarang? Semarang itu salah satu kota di Jawa Tengah. Nah, terus teman-teman kerucutin lagi, teman-teman mau guiding tentang kulinernya. Nah, jadi di Semarang ini makanan yang paling terkenal itu adalah lumpia misalkan. Apa sih berarti lumpia itu? Lumpia itu adalah makanan khas Semarang yang dalamnya ada bengkuang gitu kan. Ada bengkuang rebung gitu. Nah, terus rasanya manis gitu. Nah, itu bisa dijelasin sama teman-teman apa, what gitu. Nah, terus where, di mana? Di mana sih biasanya kita tuh bisa nemu lumpia? Lumpia itu cuma ada di Semarang loh gitu kan. Kalau ada yang di tempat lain berarti itu cabang gitu kan ibaratnya. Jadi terus gimana sih kita bisa nemu lumpia yang legend gitu kan, lumpia yang paling tua di Kota Semarang itu di mana? Itu teman-teman bisa sampaikan. Terus siapa sih pencetusnya lumpia? Siapa sih yang menemukan lumpia gitu kan? Nah, itu bisa disampaikan juga. Terus kapan? Nah, ini lumpia tuh ada di Semarang tuh sejak kapan? Gitu. Bisa lumpia itu ada di Semarang sejak kapan, terus juga bisa teman-teman ceritain kapan sih kita enaknya makan lumpia. Kayaknya kalau pagi-pagi makan lumpia aneh nggak sih? Gitu loh. Kalau siang-siang makan lumpia tuh enak nggak sih? Gitu kan? Atau enaknya makan lumpia tuh sore-sore loh sambil ngeteh. Gitu. Nah, itu bisa kita sampaikan. Terus kenapa? Why? Kenapa orang-orang suka makan lumpia? Atau mungkin makanan lumpia itu harus ada loh pada saat upacara apa misalkan kayak gitu. Nah, itu bisa disampaikan sama teman-teman untuk bahan guidingnya gitu. Kalau how, bagaimana, teman-teman bisa tuh ceritain gimana sih cara bikinnya lumpia gitu. Nah, itu bisa jadi bahan guiding ya teman-teman. Jadi patokannya untuk membuat sebuah bahan untuk guiding gitu ya, itu hanya 5W1H. Tapi bukan berarti teman-teman cuma jawab what-nya apa? Lumpia. Where? Semarang. Kayak gitu toh ya enggak gitu ya, tapi nanti dikembangin sendiri sama teman-teman kata-katanya dan kalimatnya gitu. Terus sebelum next untuk guiding ya, materi guiding ini ada yang mau ditanyain dulu? Karena kita habis ini ke poin terakhirnya yaitu closing. Aman ya berarti untuk materi guidingnya ya. Oke. Oke, berarti aman nih. Oke, kalau aman, coba berarti sekarang kita masuk ke closing, teman-teman. Nah, closing. Nah, ini kalau guiding, nanti teman-teman bisa bisa explore sendiri ya. Maksudnya teman-teman bisa mengembangkan cerita sendiri gitu. Bisa mengembangkan kalimat-kalimat teman-teman sendiri. Gitu. Jadi supaya teman-teman lebih enak, lebih lost gitu guidingnya. Dan yang terakhir untuk closing ya, untuk
poin closing itu kita tetap ada salam, ya, ada salam, kemudian ucapan terima kasih, gitu kan, terus ada minta maaf juga, kesan dan pesan, ada harapan, terus kita ngingetin lagi barang bawaannya jangan sampai ada yang ketinggalan, dan yang terakhir penutup. Yang pertama salam, teman-teman. Udah nih, kita udah keliling nih ngejelasin sama tamunya, gitu kan. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah, ini sebenarnya kalau salam kondisional sih. Kondisional bisa kayak yang, ya baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung tour, ya, sudah di penghujung kegiatan. Ya, sebelum Bapak Ibu kembali, sebelum kita selesai dan berpisah, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Nah, udah masuk ke terima kasih nih. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak Ibu sudah berkunjung ke Lawang Sewu dan saya bisa menemani Bapak Ibu selama kegiatan tur kita berlangsung tadi. Nah, sebelumnya saya mau mohon maaf. Udah masuk ke maaf. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oke ya. Nah, semoga perjalanan tur kita, semoga tadi tur kita keliling-keliling Lawang Sewu itu bisa berkesan untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, itu udah masuk ke kesan dan pesan. Gimana Bapak Ibu tadi turnya, seneng nggak? Itu bisa ditanyain loh. Kita bisa nanya ke tamunya gitu kan untuk feedback lah. Gimana Bapak Ibu kira-kira tadi turnya menyenangkan nggak? Senang Bang. Terima kasih banyak. Ya, semoga nanti kita bisa berjumpa lagi. Nah, itu udah masuk ke harapan. Ya, semoga kita nanti bisa berjumpa lagi Bapak Ibu. Entah nanti Bapak Ibu yang kembali lagi ke Lawang Sewu dan bertemu saya, atau nanti saya yang berkunjung ke tempatnya Bapak Ibu. Gitu. Ya, itu bisa bisa diucapkan seperti itu gitu. Kita bisa ketemu lagi, entah saya yang ke tempat Bapak Ibu atau Bapak Ibu yang balik lagi ke sini. Nah, sebelum Bapak Ibu meninggalkan lokasi, mohon dicek lagi barang-barangnya ya Bapak Ibu ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Gitu. Nah, itu udah mengingatkan barang bawaan. Jadi kalau misalkan udah sampai situ, dicek lagi Bapak Ibu barang bawaannya jangan sampai ada yang tertinggal, gitu ya. Nah, dan semoga Bapak Ibu nanti bisa lancar di perjalanannya, ya. Selamat sampai tujuan selanjutnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu monggo selamat melanjutkan perjalanan selanjutnya. Gitu kan, jadi siapa tahu tamunya habis dari Lawang Sewu mau lanjut kemana lagi kayak gitu kan, itu bisa salam penutupnya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat melanjutkan perjalanannya kembali ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai deh closing gitu. Jadi kalau di closing itu ini adanya salam, terima kasih, terus maaf, ucapan maaf, permintaan maaf, kemudian kesan dan pesan selama turnya seperti apa, kemudian harapannya seperti apa, kemudian mengingatkan barang bawaannya, dan yang terakhir ya penutup gitu, closing gitu. Itu ya teman-teman ya. Nah, untuk guiding itu sendiri, mungkin teman-teman yang memperhatikan ya bisa mendengarkan saya mengucapkannya adalah Bapak Ibu tamu. Ya, untuk yang berusia, mungkin yang berusia ya sudah bapak-bapak dan ibu-ibu gitu kan, itu kita bisa panggilnya Bapak Ibu. Kalau misalkan kira-kira menurut teman-teman masih sebaya umurnya gitu kan, nah itu bisa kita panggil dengan teman-teman. Gitu. Jadi kita harus menyesuaikan juga ya nanti tamunya siapa yang kita bawa. Kalau emang sudah orang tua ya Bapak Ibu gitu ya. Jangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau misalkan emang banyak gitu ya, bapak-bapaknya banyak, ibu-ibunya banyak, ya tapi tetap aja sebutnya Bapak Ibu gitu. Supaya tidak ada pengulangan bapak-bapak ibu, bukan kepanjangan toh nggak enak. Gitu kan? Jadi Bapak Ibu gitu. Kalau misalkan emang masih muda-muda gitu kan, ya jadi teman-teman selamat pagi gitu. Terus juga kalau misalkan emang masih anak SD kayak gitu-gitu, bisa kita, ya adik-adik gimana apa kabarnya? Ini saya panggilnya adik-adik aja ya, soalnya udah seperti adik saya sendiri nih. Gitu. Nah itu bisa gitu ya dipanggilnya adik-adik.
Nah, hindari kata kalian, teman-teman. Ya, jadi mohon diingat hindari kata kalian atau kamu nyebutnya. Gitu, kamu, kalian itu tolong untuk dihindari sekali. Gitu ya. Jadi baiknya manggil Bapak Ibu atau teman-teman itu masih oke. Tinggal menyesuaikan tamunya yang dibawa seperti apa. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Boleh. Sebelumnya dari teknik guiding yaitu dari opening sampai closing. Nama dulu siapa? Saya Aska Wildani, NIM 008. Ya, kita sama-sama mengetahui ya bahwasanya teknik guiding itu ada dari opening sampai closing pun mengenai apa yang ada dalam opening, guiding maupun closing kan kita juga sudah sama-sama mengerti berkat di sharing oleh Miss Apri seperti itu. Terus di sisi lain mengenai pembahasan yang kita sampaikan nantinya, misal kita menjadi guiding itu, apakah harus menggunakan bahasa yang baku atau tidak, atau yang penting kita melayani para customer bahasanya seperti itu dengan baik, apakah menggunakan bahasa yang baku atau tidak seperti itu, Miss? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aska. Pertanyaannya bagus teman-teman. Kita harus pakai bahasa baku atau tidak? Gitu. Nah, ini pada saat guiding teman-teman, teman-teman itu tidak perlu menggunakan bahasa yang baku, tapi harus ingat dan dicatat menggunakan bahasa yang sopan. Gitu ya. Loh sekarang gini, orang-orang kalau lagi tour, jalan-jalan, mereka tujuannya apa? Untuk senang-senang kan, untuk happy-happy gitu. Jadi ya kita juga gimana caranya supaya membuat mereka enjoy, membuat mereka nyaman gitu. Enggak tadi saya openingnya, apa kabar Bapak Ibu, selamat pagi, gimana kabarnya? Baik enggak? Ini cuacanya untung hari ini cerah nih Bapak Ibu. Jadi kita insya Allah semoga bisa dapat view yang bagus nih nanti ya waktu turnya gitu. Jadi enjoy dengan intonasi yang semangat, dengan intonasi yang ceria gitu kan. Karena apa teman-teman? Yang namanya muka gitu ya, itu nular. Dalam artian kalau misalkan kita ceria nadanya, kalau kita happy mukanya, kalau kita senyum yang jelas gitu ya, itu nular gitu ya. Jadi kalau kitanya happy, tamunya juga ikut happy pasti gitu ya. Jadi untuk bahasanya apalagi itu kita bisa menggunakan bahasa yang non formal, tapi tetap sopan ya gitu. Jangan yang ya gue mau ini nih, jangan lu gue juga gitu kan gitu. Terus Pak ayo madang gitu kan ya, gak mungkin juga pakai bahasa kayak gitu ya kan, ya enggak gitu ya. Nah kalau misalkan bahasa Jawa teman-teman, kalau teman-teman dirasa nggak bisa bahasa Jawa atau duh bahasa Jawanya aku kasar nggak ya, duh ini bener nggak ya bahasa Jawanya, mendingan pakai bahasa Indonesia aja, nggak apa-apa. Itu lebih baik daripada salah pakai bahasa Jawa gitu kan, tapi ternyata kasar gitu kan. Nah itu ya, jadi gunakan bahasanya yang non formal tapi sopan gitu. Kalau pakai bahasa formal itu biasanya untuk apa ya, untuk ini sih anak event biasanya. Kalau event itu pasti biasanya pakai bahasa formal gitu. Tapi kalau untuk guiding itu bahasanya non formal tapi sopan gitu. Contohnya meskipun ke ketua rombongan nih misalkan, nah kita mau menawarkan makan gitu kan misalnya, jadi tetap aja kita Bapak Ibu mohon maaf makanannya sudah siap gitu. Bapak Ibu kalau misalkan sudah siap boleh Pak langsung menuju ke meja makannya aja. Jadi tetap bahasanya santai gitu ya, tapi tetap harus sopan, itu yang paling penting. Itu Mas Aska. Yang lainnya kira-kira ada pertanyaan lagi? Gak ada nih, bener. Sebelum dikasih happy work-nya loh. Sebelum dikasih tugasnya.
Oke, sekalian aja kali ya dikasih tugasnya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang bingung, ada yang mau ditanyain, teman-teman bisa sekalian nanya, gitu ya. Untuk tugasnya, teman-teman, itu happy work-nya adalah teman-teman membuat skrip. Gampang dong. Membuat skrip, opening, guiding, dan closing. Ini teman-teman yang off kamera masih standby nggak ya? Kalau masih standby boleh minta jempolnya nggak? Soalnya ini untuk penyampaian tugas nih teman-teman. Mantap, jempolnya ada. Oke, berarti ada orangnya. Oke, mantap ya. Nah, gitu ya, tugasnya adalah happy work-nya teman-teman semua itu adalah membuat skrip, opening, guiding, dan closing. Ya, teman-teman seolah-olah teman-teman adalah seorang tour guide lokal di sebuah destinasi wisata atau di sebuah kota, boleh ya. Nah, destinasi wisatanya monggo boleh pilih di destinasi wisata daerahnya teman-teman masing-masing. Gitu. Kalau tadi Mbak tuh tadi Mbak Salma ya yang dari Kalimantan Tengah gitu kan. Kalimantan Tengah ada apa aja sih? Gitu, ada destinasi wisata yang menarik apa sih? Gitu. Nah, itu boleh kan. Terus tadi Mbak yang dari Batam siapa? Mbak Yanti? Bukan ya? Mbak Elda deh, salah. Kembali. Gitu. Nah, misalkan di Batang ada destinasi wisata apa ya yang menarik ya? Gitu. Pantainya kah? Gitu kan. Nah, itu boleh. Jadi teman-teman monggo dipilih destinasi wisatanya, pilih masing-masing dari daerahnya teman-teman masing-masing. Gitu. Itu ya. Skripnya opening, guiding, dan closing. Nanti skripnya akan kita cek pada saat hari Jumat ya berarti. Gitu. Jadi pada saat kita ketemu nanti pas BM, itu nanti skripnya akan dicek dengan mentornya masing-masing. Gitu. Jadi boleh dibuat skripnya sekali lagi opening, guiding, dan closing. Teman-teman kan tadi udah ada ya, udah tahu poin-poinnya seperti apa. Nah gitu. Untuk skripnya, kalau misalkan teman-teman lebih suka mengembangkan sendiri gitu kan, bisa skripnya poin-poinnya aja. Jadi kayak poin-poinnya perkenalan diri, berarti nama saya Pri, terus udah kayak gitu. Terus untuk poin-poin guidingnya mungkin cuma contohnya Lawang Sewu gitu kan, Lawang Sewu dibangun tahun berapa, kemudian dulunya ini bangunan apa saja kayak gitu. Nah, itu boleh poin-poinnya aja kalau teman-teman lebih suka mengembangkan kalimat sendiri. Tapi kalau misalkan Miss, aku nggak bisa Miss kalau cuma poin-poin tok, bingung nanti aku mau bikinnya kayak gimana, mau ditulis semua kata per kata juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi tapi skripnya tolong dibuat karena nanti akan kita cek bareng-bareng. Tuh teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh. Nah, untuk contohnya guiding di objek wisata ya, baik itu opening, guiding, dan closingnya nanti akan dikasih contohnya ya teman-teman, kasih contohnya dikirim sama Mr. Harry ke grup ya. Itu contohnya, jadi supaya teman-teman bisa punya gambaran. Iya Miss, tolong kirim contohnya Miss biar ada gambarannya. Iya. Nah, udah dikirim di grup teman-teman, nanti teman-teman bisa dicek ya gimana caranya atau poin-poinnya lagi gitu ya, guiding di objek wisata itu seperti apa gitu. Tapi ini saya mohon itu hanya contoh. Teman-teman punya
keunikan masing-masing, karena kan setiap individu karakternya berbeda, monggo dikembangkan gitu ya, jangan ATP, amati tiru plek dari yang jangan plek tiplek dari yang dikasih sama dikirim ke grup itu ya, jangan sama contohnya kayak gitu, jangan gitu. Teman-teman punya kata-kata sendiri, teman-teman punya kalimat sendiri gitu kan, nah itu boleh monggo gitu dikembangkan gitu ya, jangan cuma ngikutin yang ada di contoh gitu ya, karena untuk menjadi guide itu harus unik teman-teman, harus beda dari yang lain gitu ya, teman-teman harus punya keunikan sendiri nih, apa sih kira-kira keunikannya gitu, jadi punya ciri khas masing-masing gitu ya. Nah, jadi boleh tuh dikembangin nanti seperti apa gitu. Karena kayak contohnya Mr. Harry gitu kan, dia spesialis laut gitu, lebih terbuka. Nah kalau saya pribadi lebih suka hiking, jadi anak gunung gitu. Nah jadi beda lagi karakternya gitu. Gitu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Terkait pembuatan skripnya, opening, guiding, dan closing. Atau sudah paham semua? Udah kebayang semua? Kalau udah kebayang semua, boleh di chat room atau di layarnya teman-teman masing-masing kasih jempolnya aja berarti. Gini, ada jempol. Yuk kasih jempolnya yuk kalau udah paham yuk. Mantap. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang aja nih yang paham nih, yang lainnya gimana? Apa kabar? Oke, ya sudah. Kalau begitu, kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan lagi, kalau teman-teman sudah paham juga tentang teknik guiding-nya, nggak ada yang penasaran teknik guiding, boleh Mbak Yanti salah ngasih itu atau emang mau nanya? Salah kasih emot atau mau tanya, angkat tangan. Saya kasih emot, Miss. Salah kasih emot. Oke, teman-teman nggak ada yang penasaran? Miss, Boleh? Gimana? izin bertanya, Miss. Boleh. Terkait teknik guiding itu, apakah ada semacam buku panduan ya, Miss, biar kita ini ada referensi gitu loh, Miss, buat referensi baca gitu loh, Miss. Apakah ada, Miss? Buku acuan. Buku acuan teknik guiding modulnya maksudnya ya? Ya, Miss. Kalau modul sebenarnya ada, tapi untuk saat ini, untuk sampai saat ini, modulnya itu masih diberikan kepada orang-orang yang mengikuti pelatihan resmi, pelatihan pariwisata resmi dari dinas gitu. Jadi modulnya masih untuk kalangan kalangan ini ya, kalangan yang ikut pelatihan aja, peserta pelatihan kayak gitu. Cuma kalau teman-teman pergi ke toko buku, ke Gramedia, itu sebenarnya juga mungkin beberapa ada sih buku teknik guiding, tapi yang bagus itu emang yang punya dinas dan modul-modul itu gitu, dan itu tidak dijual bebas memang gitu teman-teman. Nah, itu sih Mas Kolbi kalau misalkan untuk itu ya, referensi gitu. Untuk referensi itu masih harus ikut pelatihan sih modulnya, kalau mau dapat modulnya gitu.
Oh iya, Miss. Terima kasih. Gitu. Sama-sama. Teman-teman nggak ada yang penasaran guiding orang Indonesia dengan orang asing? Penasaran, Miss? Penasaran Coba. banget. Saya mau tanya di sini, ada yang mau jadi guide bahasa asing, Kak? Coba, siapa yang mau menjadi tour guide bahasa asing? Angkat tangan, raise hand. Ada emotnya tuh, raise hand ada. Bahasa asing. Ini loh, giliran ditanyain bahasa asing, nggak ada yang angkat tangan loh. Tadi Gak bisa katanya bahasa pengen. asing, Miss. Tadi katanya pengen. Teman-teman, bahasa itu bisa dikembangkan, gitu ya. Apalagi kalau di dunia guiding, gitu. Kalau teman-teman takut, bukan takut sih. Jadi kalau teman-teman takut nggak bisa ngomong kayak gitu kan, itu jangan pernah punya pikiran kayak gitu, karena itu cuma mindsetnya teman-teman. Karena apa? Karena kalau pada di dunia guiding itu sendiri sebenarnya ya basicnya itu adalah kita ngomong mereka ngerti, mereka ngomong kita ngerti. Gitu. Teman-teman pernah kebayang nggak sih orang tukang becak bawa bule, mereka ngobrolnya gimana? Ya kan? Terus orang yang jualan gitu kan, sama yang beli orang asing kayak gitu, mereka ngobrolnya gimana? Bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Tarsan kan, yang aku ngomong sih penting ngerti, Denen ngomong sih penting aku ngerti, ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau bahasa teman-teman jangan pernah takut gitu, karena semakin sering, karena kalau untuk belajar bahasa itu kan harus sering dipakai teman-teman. Kalau teman-teman nggak pakai itu nggak akan pernah bisa gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau belum bisa bahasanya sekarang, nggak apa-apa, yang penting mau dulu nih jadi guide asing. Gitu ya. Nah, kalau misalkan perbedaannya, penasarannya di mana coba perbedaan antara guide asing dan guide Indonesia, guide ini ya, guide lokal atau guide domestik lah kita sebutnya. Penasarannya di bagian apa coba, ayo? Bahasa. Bahasa. Kalau bahasa itu jelas beda ya, dalam artian kalau kita bawa tamu domestik kita pakai bahasa Indonesia ya kan. Nah, tapi kalau kita bawa tamu asing itu kita pakai bahasanya mereka. Gitu. Contohnya saya guiding orang Prancis pakainya bahasa Prancis. Karena kebanyakan orang Prancis itu biasanya mereka nggak mau ngomong pakai bahasa Inggris. Gitu. Jadi harus pakai bahasa Prancis lagi. Dan kemudian yang uniknya adalah teman-teman, kalau guiding orang asing gitu ya, itu lebih detail. Jadi dan lebih banyak bahan guidingnya sebenarnya. Contohnya ngelihat beca itu bisa jadi bahan guiding, ya kan? Ngelihat anak sekolah keluar pulang sekolah gitu kan, itu bisa jadi bahan guiding juga. Bendera kalau pas lagi 17 Agustusan kan banyak tuh di pinggir jalan gitu kan, itu bisa jadi bahan guiding. Anak yang naik motor cabe-cabean gitu kan, bertiga gitu, maksudnya tartil gitu loh, tarik tiga gitu kan, bertiga gitu kan, itu bisa jadi bahan guiding. Karena buat orang asing gitu kan, naik motor bertiga itu kayak kok bertiga piye gitu kan, emang nggak bahaya, atau kok kok bertiga sih muat kayak gitu. Nah itu buat mereka itu masih masih unik gitu. Terus kadang-kadang kan ada tuh yang pulang dari ngarit cari rumput, terus kan rumputnya banyak tuh di belakang gitu kan, dibawa pakai motor. Nah itu bisa jadi bahan guiding teman-teman. Itu apa? Itu rumput. Lah rumputnya mau dibawa kemana? Mau dibawa ke rumah buat ngasih makan kerbau atau ngasih makan sapi, kambing kayak gitu. Itu bisa jadi bahan guiding untuk tamu asing ya. Kalau untuk domestik kan kita lebih ke aktual gitu kan. Sekarang yang lagi hits di Semarang apa sih? Sekarang yang lagi up to date di Semarang apa sih? Nah, itu yang diceritain, yang dijelasin. Dulunya Semarang kayak gimana sih?
terus makanan yang lagi hits di Semarang apa gitu kan, terus trennya orang Semarang sekarang lagi ngapain aja kayak gitu. Nah itu kalau tamu Indonesia biasanya tamu domestik ya kita sebutnya, nah, itu biasanya seperti itu guidingnya teman-teman. Itu kurang lebih ya, kurang lebih kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ada pertanyaan lagi? Atau sudah oke? Atau sudah lapar? Udah pada sarapan kan? Belum, Miss. Belum, Miss. Ya ampun. Belum, Miss. Ini di kosan atau di rumah? Di kos, Miss. Di kos, Miss. Pantesan lagi jadi anak kosan. Nggak apa-apa, anak kosan biasanya makannya sekalian no ya. Sekalian siang sarapan sama makan siangnya dijadiin satu. Oke, teman-teman, sejauh ini sudah bisa dipahami? Ada pertanyaan? Coba kalau misalkan sudah aman semuanya, sudah tidak ada pertanyaan, termasuk tentang happy work-nya untuk membuat skrip dari opening, guiding, dan closing, kasih jempolnya sekali lagi. Siapa? Lupa. Gak apa-apa. Oke, semuanya kalau sudah paham, wow mantap teman-teman, semuanya luar biasa. Terima kasih banyak. Semoga nanti kita bisa segera bertemu ya hari Jumat ya. Berarti tinggal berapa hari lagi nih sebentar. Berarti masih ada waktu untuk membuat skrip opening, guiding, dan closingnya ya. Gitu. Jangan lupa destinasi wisatanya daerah masing-masing. Kalau misalkan ada yang satu kota, tadi kan Batang ada 2 orang. Nah, usahakan jangan sama destinasi wisatanya, supaya kita bisa tahu juga nih di daerahnya teman-teman ada tempat apa aja nih yang bisa kita kunjungi wisatanya. Gitu. Oke ya teman-teman ya. Nah, kalau gitu ya, kalau gitu teman-teman, kalau misalkan sudah paham semuanya, alhamdulillah, semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Udah semua jelas, saya tutup dulu ya. Saya langsung tutup aja ini kelasnya kita. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di hari Jumat tanggal 24 September 2021. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya teman-teman, jangan lupa ya, supaya kita bisa ketemu ya, harus tetap semangat untuk jaga kesehatan pokoknya. Oh iya, sebelumnya perlengkapannya sudah disiapkan semuanya? Proses, Miss. Proses, Miss. Proses, Belum ya. sama sekali. Proses belum sama sekali. Yang penting nanti pada hari H jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau misalkan teman-teman dirasa perlu bawa alat tulis, boleh dibawa alat tulisnya ya. Monggo. Oh iya, sebelum ditutup kayaknya boleh deh kita foto bersama dulu ya teman-teman. Boleh open cam-nya. Yuk, dibuka kameranya yang lain. Yo, yang lainnya mana nih, Mas Rizal, Muhammad Akil, Amir, Musla Fatina, Fuad Al-Sabi, Zilan, Sukron, Siti Barara, terus siapa lagi? Apa? Mas Fuad, Renanda, Mita, Syafril, Aji.
Oke ya, ada 2 layar teman-teman. Saya boleh minta bantuan juga nggak? Mungkin sama Mas Aska. Mas Aska boleh minta bantuan di screenshot dari sana. Dari sini biar buat backup. Pakai laptop saya lupa caranya, Miss. Pakai laptop. Screenshot laptop maksudnya. Oh, screenshot kan ada print screen. Enggak. Atau siapa yang lain yang bisa bantu? Yang pakai laptop, ketemu nggak Mas Aska print screen? Belum, Miss. Atau kira-kira yang pakai laptop lagi siapa kira-kira? Mbak Ratna pakai laptop atau pakai handphone? Handphone ya? Mas Muhammad Furqon mungkin bisa. Mas Muhammad Furqon pakai HP? Iya, saya pakai HP nih, Miss. Oh ya udah nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa, bisa pakai laptop kok. Yaudah, apa-apa. Yuk, yang pertama dulu ya, teman-teman. 1. Layar yang kedua. Ini dong, MD dong, MD. Saya nggak bisa ikutan ya. Yuk MD. MD. Layar yang kedua. 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ya, kalau begitu sekali lagi terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Yang mau makan siang, selamat makan siang. Ya, jangan lupa happy work-nya dikerjakan. Kita ketemu hari Jumat. Ya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Min. Sampai jumpa di hari Terima kasih, Jumat. Min. Sampai jumpa hari Jumat.